Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Adam Mardika dari kelas aplikasi berbasis web B, yang dimana pada kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Ajax dan PHP untuk menampilkan data negara. Baiklah, di sini kita langsung saja untuk masuk ke websitenya. Nah, di sini teman-teman bebas menggunakan Laragon ataupun Sampipi untuk membuka localhost-nya. Nah, di sini saya menggunakan Laragon. Nah, langsung saja kita ketik localhost slash dari foldernya ataupun database-nya, ya ini ibu kota, slash lagi nama filenya, yakni pesan.php. Nah, otomatis akan muncul di sini laman websitenya. Nah, di sini sudah ada data yang sudah saya import. Nah, selanjutnya kita masukkan data baru, yakni kita ingin memasukkan misalnya negara Indonesia. Nah, otomatis di sini muncul sebuah ikon dari negara lambang negara Indonesia, yaitu bendera negara Indonesia. Kemudian kita import ibu kotanya, Jakarta. Nah, ketika kita simpan data, otomatis data terbaru akan paling atas, dan juga di sini ada tulisannya, negara Indonesia adalah ibu kotanya Jakarta. Misalnya kita ingin menghapus data negara Malaysia. Di sini kita tinggal pilih di bagian X ini, dan dia ketika kita sebelum klik dan stay di bagian ini, maka akan muncul tulisan hapus data. Lalu ketika kita hapus, maka dia akan muncul notifikasi seperti ini, yakni apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kemudian kita okekan, dan otomatis data sudah terhapus. Baik, selanjutnya kita akan ke penjelasan dalam PPT. Baiklah, kita masuk ke penjelasan mengenai source code yang sudah saya gunakan dalam menampilkan data ibu kota dan negara menggunakan Ajax dan PHP. Nah, yang pertama latar belakang dari web ini, yang dimana sistem ini dirancang untuk memodernisasi cara pengelolaan data sederhana melalui web. Fokus utamanya adalah menghilangkan proses refresh pada halaman yang lambat dengan memanfaatkan teknologi Ajax. Nah, alur kerja utama yakni otomatis database, yang dimana saat aplikasi dijalankan, file process.php secara cerdas akan memeriksa dan membuat database DB Ajax serta tabel TB pesan jika belum tersedia, sehingga sistem siap digunakan secara instan. Yang kedua, interaksi responsif, yang dimana pengguna dapat memasukkan nama negara dan ibu kota melalui antarmuka di pesan.php. Data dikirim ke server di latar belakang, dan untuk menjaga kenyamanan pengguna, file pesan load.php menampilkan indikator loading saat proses berlangsung. Yang ketiga, manajemen data real time. Pengguna dapat menambah, melihat, dan menghapus data secara langsung. Setiap data yang masuk secara otomatis dicatat waktunya melalui kolom tanggal dengan fitur current timestamp pada database. Penyajian yang terakhir adalah penyajian informasi. Data ditampilkan dalam bentuk daftar list yang terurut dari yang terbaru menggunakan ID_pesan_dex untuk memastikan informasi paling segar selalu berada di posisi teratas. Nah, di sini ada beberapa source code CSS style yang saya gunakan, yang dimana di sini pada bagian body, kemudian pada bagian kontainernya, lalu yang dimana kontainer ini berupa tabel utama dari web tersebut. Kemudian di sini ada beberapa text input, kemudian ada tabel-tabel untuk menginput dari nama negara dan juga ibu kota. Nah, di sini juga ada flag container dan flag icon, yang dimana itu untuk menampilkan dari icon-icon lambang negara ataupun bendera negara. Dan di sini juga ada timestamp-nya, yang dimana untuk menampilkan tulisan atau memperjelas tulisan dari timestamp tersebut. Nah, di sini juga ada untuk bagian buttonnya.
Nah, juga di sini ada JavaScript-nya, yakni ajaknya ketika untuk menghapus data tersebut. Seperti di sini. Nah, ini ketika preview bendera diketik. Nah, jika diketik maka otomatis eh, bendera negara tersebut akan muncul. Nah, pada script Ajax, ini Ajax tampil, yang dimana pemicunya yaitu ketika JavaScript mengirim permintaan post ke server dengan parameter aksi tampil. Nah, pada proses data, server menerima permintaan tersebut, menjalankan perintah select from TB pesan ke database, lalu melakukan perulangan untuk mengubah data menjadi format elemen HTML. Dengan hasil akhir, PHP mengirimkan kembali potongan kode HTML tersebut ke browser, di mana JavaScript akan menyisipkan langsung ke dalam elemen ULID tampil tanpa melakukan refresh halaman. Kemudian pada Ajax tambah, yakni pemicunya JavaScript mengirimkan data melalui metode post dengan parameter aksi tambah serta membawa data negara dan ibu kota yang diinput oleh pengguna. Kemudian pada proses data, server menerima data tersebut lalu menjalankan perintah SQL insert into TB pesan dengan negara dan ibu kota dengan values negara ibu kota untuk menyimpannya ke dalam database. Dengan hasil akhir, jika eksekusi berhasil, server mengirimkan respon teks data berhasil disimpan kembali ke browser sebagai konfirmasi bagi pengguna. Nah, ini adalah check underscore db php yang dimana file ini menjalankan query select negara from TB pesan dan menampilkan daftar nama negara saja dalam bentuk teks polos. Nah, ini adalah script HTML. Nah, untuk elemen input, yakni dengan tag input, yakni berfungsi sebagai media utama bagi pengguna untuk mengetikkan nama negara dan ibu kota yang ingin disimpan ke dalam database. Tombol simpan atau input type submit dengan ID simpan bertindak sebagai pemicu atau trigger yang akan menjalankan fungsi JavaScript untuk mengirim data input ke proses .php melalui Ajax saat diklik. Dengan wadah pesan yakni div ID info digunakan untuk menampilkan notifikasi atau feedback kepada pengguna seperti status keberhasilan saat data berhasil disimpan atau dihapus tanpa harus memuat ulang halaman. Kemudian wadah daftar pada tag ULID tampil. Ini adalah elemen penampung utama tempat data yang telah diambil dari database oleh PHP akan disisipkan secara otomatis oleh JavaScript dalam bentuk daftar. Lalu indikator loading yakni tag div ID loading. Elemen ini sering digunakan untuk menampilkan gambar animasi saat sistem sedang melakukan komunikasi dengan server, sehingga pengguna tahu bahwa proses sedang berjalan. Nah, ini adalah isi tabel database. Nah, di sini negara menggunakan varchar, kemudian ibu kota. Nah, pada tanggal kita menekan type, ini timestamp, yang dimana sesuai dengan device kita gunakan ketika kita menginput data negara, maka tanggal dan juga waktunya akan menyesuaikan ketika kita menginputkan data negara pada saat itu juga. Nah, ini salah satu contohnya yakni ID pesan. Nah, kenapa ID pesan ini 13 dan 14? Yang dimana saya sudah melakukan percobaan sebanyak 14 kali. Kemudian di sini pada ID ke-13 yakni dengan negara Indonesia Jakarta muncul pada tanggal 2026 bulan 3 tanggal 12. Nah, di sini muncul pada waktu jam 9.30 yakni 9.3521. Nah, ini adalah database yang sudah saya gunakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.